Jaya Raya. Bergeraknya di angkutan ekspor impor. Bos. Apa lu? Bos, kantor dulu, ambil uangnya bos. Muat ya. Ya perusahaannya kontainer kayak gini mobil-mobilnya. Jadi memang kebanyakan impor sama lokal atau inter island kita bilangnya. Ingatnya kalau ini parkiran bareng dengan angkutan lain. Kalau kita sendiri punya unitnya 10 untuk yang trailer. Kalau untuk yang box ada juga, kan beda parkirannya dan beda perusahaannya juga. Ya. Yan. Belum. Kita sebentar nih, gue lagi ada di lokal kan, jadi melayani customer kita yang ekspor, impor atau lokal. Jadi sih, apa lagi? Jadi sebagai pihak ketiga ya? Jadi kita transportnya. Kalau misalnya ngangkutnya doang. Kalau misalnya yang kecil-kecil itu yang box ya berarti yang Ya, kayak Gripen gitu. tapi beda bendera. Beda anak perusahaan atau gimana? Justru itu induknya. Di sini. Ya. Yang MJR ini kita sister company-nya. Kemarin Raja sempat ngasih saya pertanyaan apa? Kayaknya waktu itu aja yang tugas ini dia ke Alak. Itu teman saya. Woi. Ya, checklist dulu. Ayo berangkat. Mau kemana Mas? Keliling videoin ya. Ini mau video. Ada apa, Mas? Ya. Apa? Ini kalau saya baca di sini, saya nggak mau. Kalau belum ditanya, saya nggak mau jawab. Penyebab utama, masalah utama, nggak ada, saya nggak punya masalah. Kendala, apalagi nggak ada kendala saya. Nah ini tadi sempat disinggung, ini kan perusahaan sister company Pak ya? Nah itu induknya apa ya, perusahaan induknya? Perusahaan induknya PT Lestari Jaya Raya, jadi namanya Lestari Jaya Raya, dia korporatnya itu. Korporatnya. Jadi di korporat itu kita punya 5 anak perusahaan nih. Lestari Jaya Raya sendiri itu bidangnya transport dan pergudangan. Terus ada lagi Pelangi Sejahtera, PSC dibilangnya PSC, itu mobil-mobil besar kayak Fuso sampai Tronton, lebih condongnya keluar kotaan, Jawa Bali Nusa Tenggara. Terus ada lagi Lestari Jaya Raya Sentosa, itu pusatnya di Makassar. Keempat Mentari Jaya Raya ini, yang kelima hotel tours, travel sama hotel. Jadi ada 5 anak perusahaan. Bagi-bagi. Nanti nggak masalah dipoto kayak begini. Hah? Ntar ya Pak, Bapak depan truk kayak Di kantor gitu. Ini video doang Pak. Ntar laporannya, kok Pak kantornya kayak begini? Maaf ya, saya emang orang lapangan, saya paling nggak suka namanya di kantor. Iya. Di kantor itu paling sehari saya cuma 1 jam, habis itu kelayap. Di kantor sebentar, kelayap, pulang, balik lagi kantor, udah tuh. Ini banyak saya di lapangan, keliling, sini. Jadi saya paling nggak suka namanya di kantor, belakang meja. Penting koneksi internet ada, laptop full, baterainya udah aman buat saya. Oke, apa lagi? Saya sambil merokok ya. Oh, santai ya Pak. Iya. Berat. Begini botolan aja. Berapa tuh? Oh, hitung dulu orangnya. Ya, botolan aja kan?
8 9 sama saya, opung terserah dibeli dah. Saya kopi ya, kopi ko ya. Kopi ko kalau ada. Nah, ya saya kasih spill nih, kalau kata anak muda saya spill sedikit. Kalau masalah yang di ini sih umum, masalahnya transport ya. Biasanya ya perawatan kendaraannya, terus pembagian ordernya, ya. Kadang-kadang juga order. Helmnya taruh situ. Kadang-kadang ordernya yang mendadak, mobil masih di luar, customer kan nggak mau ngerti. Ya, order jam sekian, mau jam berapa ya? Ya, hati-hati. Udah videonya. Nah, mereka kan nggak mau ngerti, pokoknya. Nah, kan ya. Akhirnya kita sikapinnya dengan apa ya? Kalau memang mereka masih mau menerima dan waktunya masih cukup, paling kita bikin begitu mobil yang balik pertama jalan lagi. Ada jeda waktu lah. Kalau mereka masih mau, oke pak masih bisa ya udah kita ambil orderannya. Kedua yang tadi saya bilang dari perawatan, karena salah satu customer kita adalah perusahaan otomotif yang lumayan gede di Indonesia. Kalian bisa tahu yang paling gede di Indonesia. Persyaratan safety-nya itu nggak main-main kalau buat mereka. Ban kelihatan kayak begini aja ini nggak masuk. Letak kayak gitu tuh nggak masuk. Jadi itu yang benar-benar kita jagain. Jangan sampai masuk ke lokasi mereka jadi temuan. Nah, udah jadi temuan, satu performance kita dinilai jelek, kedua order volumenya juga akan dikurangin. Untuk interval waktu atau periode beberapa hari pasti langsung dijeblokin orderan kita. Harusnya kita misalnya seminggu itu dapat sekitar 20 sampai 30 kontainer, bisa jadi cuma separuh atau kurang dari separuhnya. Jadi benar kita harus jagain untuk performance-nya supaya jangan sampai jadi temuan, supaya order volumenya tetap dijaga. Oh boleh tahu dari mana Pak? Yamaha, Honda? Saya tidak sendiri. Rahasia perusahaan. Ya tahu aja. Ada di kalau di MGR itu apa namanya, mobil passenger lah. Kalau kalian mau bisa Pengantar. tebak siapa mobil passenger yang paling besar di Indonesia. Nah, kalau untuk LJR itu alat berat Hino, truk itu biasanya. Jadi memang apa ya, pemisahannya seperti itu. Untuk yang passengernya masuk ke MGR, yang komersialnya, alat-alat transport komersialnya masuk ke LJR. Kalau yang hino-hino gitu berarti yang disewa buat pembangunan Bukan, untuk spare partnya kita ngirim spare part. Oh ngirim spare part. Spare partnya dan seluruh Indonesia itu. Nah kalau untuk LJR, kalau MGR cuma di Jakarta. Kalau LJR itu kita punya cabang di 32 kota, mulai dari Medan sampai Papua. Kita udah punya cabang sendiri. Kalau MJR itu ya bukan perusahaan induk padahal ya, itu banyak juga. LJR justru. Iya, Kalau itu MJR cuma- LJR ya kan? Kalau MJR Jakarta, Oh, LJR itu MJR induk. Jakarta doang. LJR justru induknya. Oh. Berarti MJR tuh cuma ada di Jakarta. Semuanya LJR. Lestari. Lestari Jaya Raya. Lagi nih, itu masalahnya udah ada di hambatan paling sering. Tadi saya bilang kan pengiriman dari ordernya juga bermasalah. Ya bukan bermasalah sih, cuman ya gimana kita nyikapin ke customer dari order yang mereka request. Kalau memang masih ada waktu bisa kita delay. Tapi kalau memang mereka mintanya urgent yang kita udah nggak punya unitnya, ya ini kita kembalikan lagi ke mereka. Ya udah, mereka cari vendor lain. Biasanya sih dengan komunikasi itu mereka nggak ada masalah. Penting jangan sampai kita terima tapi nggak bisa kita nggak bisa kita support sebelumnya. Oke ini kita ambilin dulu volumenya,
atau orderannya, tapi ternyata begitu hari hanya atau waktunya kita harus jalan, mobil belum balik segala macam, itu yang pasti akan mereka komplain. Jadi kalau saya punya prinsipnya lebih baik kita kasih tahu di awal bahwa akan ada mobilnya, tapi nanti mungkin 2-4 jam kemudian mereka balik baru kita bisa support. Jangan sampai mereka justru jadi komplain karena kita ngejanjiin doang yang belum tentu kita bisa penuhi. Itu yang saya hindarin di saya. Dan selalu ke tim saya sampaikan jangan ngejanjiin kalau memang nggak yakin. Mendingan diomongin di awal bahwa nggak bisa Pak kalau sekarang, nanti ya. Kalau memang bisa masih bisa, atau mungkin bisa besok kita ambil. Tapi kalau nggak bisa ya udah kita kembali ke mereka. Kita nyari alternatif lain. Pernah nggak sih Pak yang diputusin kontrak itu sama klien? Pernah? Alhamdulillah nggak ada. Oh, nggak pernah ya? Kalau misalnya itu kan kendalanya yang dari awal kayak misal mobil belum masuk. Tapi kalau misalnya kendalanya dalam perjalanan itu kayak gimana? Nah gini, kalau kendala di jalanan, karena tadi yang saya bilang faktor safety itu benar-benar kita jaga. Alhamdulillah ya paling kejadian itu dari sebulan itu 1 kali kali, itu pun karena memang benar-benar bukan karena kondisi unitnya, jadi ya memang lagi apesnya aja. Ya namanya mesin kalau di jalanan atau jebol kan kita nggak ada yang tahu. Yang remnya lah atau di jalan rusak. Nah, dari awal kita selalu kayak tadi nih, anak buah saya kan mau jalan kan, Pak mau ini checklist dulu. Jadi mereka punya tuh checklist pengisian untuk cek kondisi mesin, kondisi ban, kondisi sampai itu kita punya alat kesehatan untuk mereka ngecek sendiri dulu. Supirnya darah lagi tekanan darahnya lagi tinggi apa enggak, saturasinya. Jadi dari awal itu untuk kondisi driver kita cek kesehatan seperti apa, armadanya juga kita cek supaya hindarin di saat pelaksanaan pekerjaannya nggak ada kejadian, nggak ada kendala. Itu yang kita lakukan, dan itu memang persyaratan dari si customer yang paling gede tadi. Jadi dengan standarnya mereka justru kita ikutin untuk kita pakai ke standar yang lain. Toyota apa ya? Terus kan di sini kan berarti pusatnya di Jakarta. Pengantaran lebih seringnya berarti cuma di sekitar Priuk aja atau Kalau ini Jawa Barat. ini Jawa Barat? Kita ada ke Tasik, Ciamis, Bandung, Cirebon. Sekarang berarti Sekarang banyak masih itu, kalau itu Cikarang itu masih saya anggap sebagai Jabodetabek. masih berarti daerah paling banyak menggunakan jasa ini gimana? Di khususnya Di Jabodetabek kalau untuk MJ. Karena kita memang cuma Priuk, customernya misalnya Cikarang, Bekasi atau Tangerang. Kebanyakan ke situ. Wah ini Pak kan di jalan nih, biasanya kan ada tuh banyak apa? Kalau di luar Jabodetabek ya banyak pungli gitu yang minta. Kalau di Jabodetabek masih ada nggak sih Pak? Yang minta uang jalan gitu di jalan, Ya ormas gitu. masih, Bisa bisa ada ya? terlalu banyak masih. Priok masih ada. Ya nggak se ekstrim dulu lah, mungkin 5-6 tahun yang lalu kan banyak tuh preman sekarang banyak. kalau ini kan kontainer ini punya perusahaan juga Pak? Kalau kontainer tuh dari pelayaran. Enggak, ininya satu Ya bodinya. kalau ininya ya, kalau truk sama sasisnya ya. Berarti walaupun cuma nganter 20 feet, berarti pakai yang tetap satuan yang 40 feet ini ya? Karena kita kalau kami nggak punya, cuma ada satu yang sasis yang pendek yang 20 feet. Yang ada satu. Jadi lebih banyaknya yang 40 feet. Tapi kalau ada order yang 20 feet ya, kayaknya nggak ada masalah. Lagi sih. Lagi Kalau untuk yang naikin kontainer itu gimana Pak? Kayak dari risk stacker terus ke kontainer itu. itu kan kalau alurnya gini, kita berangkat dari sini kosong nih, ya belum ada kontainernya. Iya. Depo itu biasanya di kalau kalian coba keliling lagi, ini di pinggiran sini ada tuh namanya BSA, Pemina,
Nanti di sebelah sana di Marunda juga banyak lah. Empty-nya atau kosongannya itu mau ke sana. Depo-depo itu kita ambil. Jadi dari si customer akan kasih detail ordernya, Pak, kegiatan ekspor ya ambilnya di depo sini. Kita ngarah ke sana, misalnya ke BSA nih, udah kita ngambil di sana, mereka yang naikin. Terus setelah keluar dari sana kita menuju ke tempatnya customer untuk di loading barangnya. Jadi setelah selesai loading, udah dokumen ekspornya udah selesai, kita masuk ke Priok, turun di Priok. Pak, nah salah dokumen kan kita pasti kalau misalnya logistik kan pasti ada surat jalan kan. Nah, kalau di sini pernah ada kejadian surat jalannya salah, mobilnya ketahan, jadinya lama atau gimana? Belum sih, belum ada. Jadi karena kalau pembuatan dokumen itu, karena kami kan di sini cuma pengangkut doang. Iya. Jadi semua dokumen setelah di loading di tempat customer itu semua dokumen diserahin ke si, kalau kita bilangnya forwardernya. Kasih Pung. Monggo dibagiin lah. Itu jadi enak. Maaf, cuma air putih doang. Nggak ada yang berwarna, Pung? Nggak ada ya? Suruh tutup aja warungnya kalau nggak ada. Oke. Pung, ngapain, Pung? Ini semua dokumen ekspor impornya itu diisi forwardingnya itu. Ya, kedepannya memang planningnya kita mau punya forwarder sendiri. Artinya memang untuk menuju ke sana nyari orang susah. Jadi sementara kita cuma pengangkut doang, semua dokumen nanti di si forwardingnya itu. Kalaupun ada kesalahan dokumen ya dari tanggung jawab mereka untuk merevisi. Yang dampaknya ke kami paling cuman jadi ke delay untuk masuk ke pelabuhan. Yang mungkin dari tempat loadingnya si customer bisa langsung masuk, karena dokumen salah, mau mampir dulu ke sini nungguin revisinya itu dari mereka. Kalau kayak gitu yang salah biasanya kalau yang kayak gitu udah ada kontrak apa ya? Kasnya itu yang kenanya tuh ke sini atau dari pihak customer ya, karena kalau misalnya dokumen salah. Tergantung kalau dokumennya itu kesalahan pengisian dari misalnya ada pas saat di tempat customer loading barangnya, misalnya barangnya harusnya 1000, di dokumen cuma 900 kecatatnya, ini kan kesalahan di tempat si gudangnya. Saya yang tanggung jawab. Biasanya itu dibilangnya nopul itu revisi dokumen yang bisa jadi 1x24 jam. Nah, kalau sampai 1x24 jam mau nggak mau kami akan cas dulu. Harusnya kemarin udah selesai, sampai sekarang belum selesai, mobil masih ada muatannya kan nggak bisa kita pakai. Kita cas ke si customer. Nah, kesalahannya bukan dari kita. Jadi kalau ada kesalahan misalnya kita mogok di jalan yang kondisinya di luar kuasa kita juga, ya paling itu cuma biasanya kalau ekspor itu kan ada waktunya, closingnya kapan. Pas closingnya masih jauh mereka sih nggak terlalu masalahin, tapi kalau misalnya closingnya sudah dekat dan ternyata harus nembak closing kalau dibilangnya di pelabuhan, ya mau beban kita ya nembak closingnya supaya kontainer tetap bisa masuk. Berarti rata-rata kliennya tuh perusahaannya kayak bukan nggak ada UMKM gitu, nggak ada ya perusahaan semua kliennya? Kita usahain untuk klien kita tuh A1. Kita nggak mau ngambil yang forwarding sendiri, kita nggak mau. Dan MKL itu kita nggak mau. Berarti memang dari langsung pusat industrinya aja atau dari gudangnya langsung antar? Kalau saya bilang di prinsipalnya itu kayak Unilever langsung, kayak DNG, kita nggak mau. Ya dari sana kita cuma pengangkutannya, tapi kan di perusahaan prinsipalnya itu yang nunjuk juga forwardingnya. Jadi kita ntar akan kolaborasi untuk forwarding.
Kenapa tadi saya bilang kita juga mau bikin forwardingnya supaya angkutannya kita, forwardingnya juga kita. Berarti sekarang masih di darat doang ya? Sekarang masih transportnya aja. Kalau kayak gini berarti cuma kontainer biasa aja atau pernah ngangkut kontainer yang full storage atau gimana? Kita masih yang dry, Masih berapa? masih dry kontainer doang. Kalau misalnya bawa alat berat yang pakai kayak gini bisa atau enggak? Nggak boleh. Karena kalau alat berat itu kok harus pakai lobet Oh yang itu yang bawa yang rendah. Kan tinggi kan dia kan. Hmm. Nggak bisa kalau pakai ini. Jadi kan perusahaannya ada perusahaan kendaraan ya. Berarti cara loadingnya beda lagi. Apanya? Loading ininya pakai kontainer atau gimana? Yang mana? Ya perusahaan yang kendaraan. Hmm? Tadi kan ada katanya ngelayanin kendaraan juga kan, kendaraan yang besar ini. Enggak, kita enggak. Kalau angkut sama mobilnya box, Oh mau gue box kayak kalau diesel gitu. mau bisa. Ada sih di sini ya. Nggak ada yang pakai. Mobil box biasa lah, bukan trailer. Kalau ini kan kita bilangnya trailer. Yang mobil box itu yang Xiaomi sama LGR itu biasanya mereka konsolidasi. Atau muatannya muatan LTL kalau kita bilangnya less trucking load. Jadi bisa ngambilnya dari beberapa lokasi. Dia jalan dari garasi muat di titik A, muat titik A, titik B, titik C, kumpulin lagi ke gudang kita di Cakung, dia akan Dimasukin di satu nih misalnya di titik A mereka ngambil barang si produknya A nih untuk tujuan Bandung, Cirebon, Medan segala macam diambil dulu nanti dibawa ke gudang nanti dipisah-pisahin per destinasi. Jadi dari nanti untuk kirim ke Medan, nah ke Medan itu bisa jadi barang punya si A, punya si B, punya si D, punya si E, gabungin semua untuk tujuan Medan semua. Kalau di sini gudangnya di mana? Titipan, Titipan sana aja. Cakung. Itu kalau kita bilangnya head office-nya LDR Group. Ini buat naro mobilnya aja. Nah, ini Nanti parkiran kalau doang. misalnya mau ngangkut ke Tipar, dari Tipar baru diantar. Nah ini Pak, terkait mobil nih. Kan tadi bilang ada kayak ban botak ini. Biasanya perawatan mobilnya tuh apa ya? Berapa kali setahun atau apa tunggu rusak atau gimana? Kalau untuk ban kita ngelihat dari kondisi kalau kayak gini nih udah kita buatin home service ke maintenance kita udah nanti mereka akan yang siapin barangnya untuk diganti. Kalau servis gitu berapa kali setahun Pak? Servis mobilnya apa? Tergantung juga sih ya tapi tiap bulan pasti ada aja yang diganti. Ngeceknya ya? Nah, kan dari checklist yang kita lakuin kita kan ketahuan nih setiap pagi kan mereka sebelum berangkat pokoknya sebelum aktivitas pasti mereka ada isi checklist kita akan lihat kondisi ini masih layak apa enggak nanti tim anak buah saya supervisor saya yang memutusin oh ini masih bisa jalan nih mungkin 2-3 kali lagi baru ganti mereka yang akan kasih rekomen ke si tim maintenance-nya. Kalau headnya itu umur headnya berapa lama sih Pak? Kayak head yang lama masih dipakai atau enggak? Kalau yang sekarang ini masih tahun 2019 sih sebenarnya. Masih 2012. Biasanya itu sekitar 10 tahunan. Yang paling tua tuh 2012 ya. 2019. 19. Ini masih 6 tahunan. Itu yang Berarti paling 10 tahun lama. diganti. Itu kalau penggantiannya itu dia dijual ke pihak lain atau diapakan ya Pak? Kalau dia waktunya diganti? Tergantung kalau dianggapnya masih sehat, masih kita pakai nggak apa-apa. Tapi mungkin buat customer tertentu nggak boleh masuk. Karena kan mereka juga punya standarnya kan harus berapa tahun yang bisa masuk ke mereka. Tapi untuk customer yang lain mungkin udah nggak kalah lah. Jadi kalau misalnya tadi kan ada yang perusahaan besar gitu yang otomotif kan, itu katanya nggak boleh yang kayak gini, yang masih kotor gitu. Berarti dari gudang dibersihin dulu. Kalau kotor sih nggak ada masalah, yang penting kayak bannya nggak boleh botak, lampu-lampu masih nyala semua, pengeremannya bagus. Berarti itu berarti ada
ada unit khusus yang emang buat melayani mereka aja atau gimana? Saya nggak mau, kalau saya standarnya A ya A semua unit 10-10 nya tuh harus ngikutin standar A semua. Jadi kalau memang standarnya sudah A dari mereka, kan ke customer yang lain juga nggak ada masalah. Iya. Orang standarnya udah paling tinggi Iya. gitu. Jadi untuk masuk ke tempat lain, apalagi yang kurang? Daman ya. Yang saya ikutin yang udah paling tinggi. Iya. Dah, apalagi? Pak, ini katanya Pak, untuk pelacakan unit itu dia modelnya untuk sistem pelacakannya ada di truk atau dari supir ya Pak kalau di MJR sendiri? Kalau di kami semua unit ada GPS, mau di LJR, PSC, MJR semuanya ada GPS-nya, dan kita punya tugas central control room. Jadi ada layarnya semua, pergerakan setiap unitnya akan kelihatan menyesuaikan ordernya masing-masing. Bisa diakses sama pelanggan atau cuma dari perusahaan aja? Pelanggan-pelanggan tertentu yang memang agreement-nya jangka panjang baru kita kasih. Dan itu pun hanya unit-unit yang memang Dia sewa. mereka ya. Kalau keseluruhan nggak boleh. Berarti coba total ininya berapa? Ya, berapa? Total Kalau MGR punyanya 11. 11. Sasisnya itu ada, karena kita harus punya cadangan juga kan, jadi 14 kan cadangan. Sisa 14. Itu jalan semua? Alhamdulillah jalan semua setiap hari. Satu. Makanya tadi kan ada yang masih tidur tuh baru balik. Si Abah balik jam berapa, Ko? Subuh ya? Oh. Syukron? Baru? Rudin baru. Jarmat kemana? Jarmat bukan jalan lagi. Yang ke Pulau Gadung kan? Jalan terus, ini baru pada balik tadi pagi atau malam, mungkin order berikutnya. Biasanya itu yang ramai itu Kamis Jumat. Kamis Jumat tuh pasti nggak ada mobil. Kenapa tuh? Karena mau hari libur? Bukan, karena jadwal ekspor tuh biasanya di pelabuhan Kamis Jumat kan. Makanya kalau kalian lihat deh ini, di Kamis sama Jumat Priuk pasti macet. Iya. Pasti macet. Maksudnya lebih parah. Iya. Karena memang jadwal kapal itu kebanyakan di Kamis dan Jumat. Jadi orang ngejar closing itu di Kamis sama Jumat. Ya, jadi dari sini udah macet. Baru keluar. Keluar langsung macet. Makanya kasihan kadang-kadang kalau mas supir kalau udah dapet orderan yang ke ekspor hari Kamis Jumat. Saya nggak ngebolehin lewat sini, lewat sana aja deh, ke wali kota. Kalau mau mobil kayak gini kan nggak boleh di jalan umum, dan itu ada waktu-waktunya juga kan. Itu jadi kendala juga nggak, siapa gimana? Biasanya kan kalau pabrikan juga adanya di kawasan ya. Iya, masalah. Aksesnya juga biasanya itu cuma dari tol keluar udah langsung kayak MN 2100, sekarang misalnya Egypt. Ya mereka cuma udah dari sini, ya ini kan udah langsung masuk tol. Iya, Jadi tol to tol aja udah. Betul. Berarti emang tempat yang strategis tuh menentukan juga ya. Karena memang Pak prinsipal itu kebanyakan di kawasan. Satu kawasan. Memang terpusat ke sana lah. KJF. Iya. Ke Pulau Gadung, Jakarta tinggal itu doang satu ke Pulau Gadung, Marunda kan, rasanya. Apa lagi? Kan tadi tuh macet tuh yang biasa Kamis Jumat ya. Itu ngaruh ke biaya berarti ya? Ke biaya operasional ya? Ya yang pasti solar. Ya, nambah ya? Pasti. Pasti si driver juga kalau udah kayak gitu mukanya ditekuk 8. Ini kalau kayak gitu emang udah dihitung. Udah pasti udah dihitung. Cuman biasanya ya kalau macet kayak gitu jadi nggak ada lebih buat mereka. Iya. Doang. Tapi kita udah hitung semuanya. Uang jalan mereka tuh udah hitung. Pasti cukup. Gitu.
Dan sistemnya itu kalau misalnya buat tolnya dikasih secara cash atau dari perusahaan diakumulasi di akhir bulan apa gimana? Apanya? Yang jalan masih dikasih cash. Cash langsung. Iya. Mungkin mereka pakai duit sendiri. Siapa tahu ada akumulasinya, ada regulasi. Setiap kali mereka kasih order pasti kita begitu mereka selesai checklist, ordernya udah ada, kita Langsung transfer kasih uang jalan. Di tim saya juga kan ada namanya planner kan. Dan Jadi dia yang ngambil orderan, kita akan lihat mobil yang siap operasional, itu dicari satu, bikin plan ordernya, kasih ke si driver. berarti ada di sini tuh ada supir sebagai operasionalnya, terus ada yang pengawasnya kayak Bang ini, sama adminnya sebagai planner. Saya emang nggak apa-apa. Ngomong-ngomongnya jalan-jalannya keliling. Pernah nggak sih Pak, misal kliennya lagi banyak nih, terus unit habis, itu bilang ke kliennya nunggu atau pakai anak perusahaan yang lain? Kita usahain untuk udah pakai jasa atau apa ya, kayak tekanan nggak, Nah, terus kita ambil sendiri. berarti ada perusahaan lain. Bang, Nunggu. Itu yang kayak tadi saya bilang, kita akan komunikasiin dulu ke si customer, bisa agak di delay waktunya. Karena biasanya kan kalau ekspor atau impor pasti ada jadwal. Jadwalnya mereka masih Bisa. masuk, kita pasti mau nunggu. Karena semuanya balik lagi ke servis kita. Mereka merasa nyaman sama kita, mereka akan ya udah Pak, tunggu aja deh daripada saya pakai yang lain, belum tentu bisa penuhin. Pelayanan itu yang paling penting buat saya. Saya selalu punya prinsip sama anak buah juga, sampaikan ke mereka, bikin mereka ketergantungan. Biasa. Lagi, saya nanya ini aja, yang lain nggak ada yang punya tugas. Yang cewek-cewek nggak ada yang nggak punya tugas apa? Oh, notulen. Pak, kalau misalnya lagi hujan gitu ngaruh nggak sih ya kayak cuaca gitu? Emang nggak terkendala? Ya gimana? Ya, hujan kan dia di dalam mobil, mungkin kendalanya di mana? Kan enggak lah. Ngambilin kontainer. Banjir, Marunda kan sering banjir coba ya. Ya kalau kendala dari cuaca sih selama ini nggak ada masalah ya, karena biasanya mungkin yang kendalanya pas saat loading barangnya, karena kan kita nggak tahu tempat-tempat si customer dia ada mereka loadingnya di tempat yang terbuka atau gudangnya ada apa sih namanya kanopi gitu. Kalau mereka udah punya standarnya ada kanopi pasti nggak ada masalah, hujan sebesar apapun nggak ada ininya. Tapi kalau memang mereka di lapangan terbuka kayak gini misalnya, ya hujan pasti delay dulu doang sih. Kalau ada banjir, Loading. mobil kayak gini bisa lewat sampai batas mana? Kenapa? Kalau ada banjir, misalnya ada banjir, atau ditunda aja, atau mau dibablas aja? Biasanya sih kalau banjir itu kan jadi macetnya nggak kira-kira ya. Kita untuk ngindarin kendala-kendala yang lain pasti kita akan komunikasi ke customer ya, kita delay dulu, kita parkir dulu di sini. Parkir aja gitu. Jadi Nggak akan kita mau paksain untuk jalan. Karena percuma, nggak bakalan nyampe juga. Gitu. iya, Kalau masalah banjirnya sih mungkin bisa diterjang sama mereka. masih bisa ya. Ya, tapi kondisi jalanan macet ngapain? Iya. Dengan kita masuk sini udah agak reda, kita jalani. Berarti kayak kondisi tertentu kayak jalan tertentu kayak misal kemarin kan demo gede-gedean itu ngaruh juga kok. Kalau kemarin yang pas demo sih nggak ngaruh karena kan kita tol tuh tol. Tol. Iya. Nggak ada inian. Ya. Itu Pak yang loading. Berarti yang loading itu yang perusahaan bangga atau kliennya? Si customer. Oh, customer yang loading. Iya, kan mereka yang punya tenaga kerjanya mereka. Kita mah cuma antar ini parkir di loading dock mereka ya udah. Kayak ngisi. Malah dipanggil komunikasi.
enak kan kayak di kampung kan. Sana ada sawah gitu kan, ada kambing. Kita ngumpulnya di saung kan enak kan. Nah itu kalau pagi datang agak pagian tadi liwat kita di sini. Teman-teman supir yang opung, ada kepung ya? Tadi ngeliwat kapung? Hah? Saya nggak diajak, curang emang. Ini parkiran ada dari yang lain juga Pak? Barang-barang. Ya, nah ini kayak yang ini nih, ini bukan punya kita nih. Jadi memang ngumpul di sini berapa perusahaan, tapi alhamdulillah aman. Berarti modelnya sewa tempatnya ya? Nggak mungkin mobil segede gini masuk ke kita nggak muat. Untuk manuvernya juga susah. Biasanya ngelayanin perusahaan apa aja Pak? Toyota. Bukan yang itu kan tadi kan kendaraan apalagi Otomotif kita, terus sama farmasi ada, farmasi. consumer good ada. Tadi apa Pak? Yang ketiga? Consumer good Customer itu apa? kayak Unilever, Oh, Aku, Odol gitu. Terus Apalagi ya? Biasanya sih kayak raw materialnya juga lah, material dari masing-masing perusahaan. Biasanya kalau raw material itu lebih banyak dari impor, kita. Nah, mereka yang beli barang dari luar, ambil, nggak jemput bongkar antar. di tempat mereka. Jadi seringnya lebih sering nanganin impor ya? Balance sih antara Balance ekspor ya? impor. Kalau misal dari kegiatan ekspor impor sama yang cuma layanin lokal aja lebih banyak mana? Hampir sama, Hampir sama juga. porsinya hampir sama. Tapi memang kebanyakan kalau yang sekarang customer yang terbesar kan memang yang otomotif itu. Jadi volumenya memang mereka yang lebih banyak. Memang kalau dari detail kegiatan ekspor impornya sama. Apalagi Udah cukup masalah. Kita bagi tiga nih. Kita bagi tiga nih. Jadi itu sih Pak, kita ngejar apa yang dibahasnya ada kendala apa aja. Soalnya kan ini kan satu kelompok, jadi satu kelompok itu satu kendala atau satu masalah yang biasa terjadi gitu. Ini kan ada 3, jadi kita bagi 3. mau baca dulu situ apa tadi saya ceritain. Nah, kalian coba ambil kesimpulan apa nih kira-kira yang jadi masalah. Yang utama dari lingkungan, terus ini Saya bisa solar dari mana? Pertamina apa dari mana? Iya, Pertamina ya. Kerja sama atau enggak? kasih uang jalan ke si driver ya mereka Bebas. pakai SPBU. Kalian pakai share. Solar sel berapa? Nggak nutup. Harga jualnya nggak nutup. Berarti pas perpindahan 2021 kan naik tuh solar. Ngaruh banget berarti ya Pak? Apanya? Solar, harga solar. Ya kan kita pasti nego sama si customer. Biasanya di agreement itu ada kalau ada kenaikan solar, kenaikan tol, kenaikan apa atau setiap tahun pasti kan ada penyesuaian. Wah, mereka lumayan gede juga ya. Solar dulu 6.000. kalau masalahnya itu perawatan kendaraan terus order sama tadi macet nggak macet di jalan itu polisi kalau katakan dari yang polisi ya itu dari perawatan kendaraan itu dari teman-teman dari bensin segala macam terus ini kita yang order kita pendapat dari sana ya ada pengalaman terus ada kali tadi itu kalau akibat kondisi alam dan akibat macet dari kendaraan masih biasa
misalnya Pak ada ituan unit di jalan gitu ada apa misal ban bocor atau apa yang rusak itu gimana tuh Pak? Ada mekanik yang datang lebih gimana? Iya, kalau itu kan di tim maintenance kita udah ada tim yang buat story. Mereka yang akan supir, kita bilangnya BNF, bad news first. Supir itu harus udah kita bekalin kalau ada masalah pasti mereka akan telepon. Udah ada kontak apa sih namanya? Darurat. Ya, telepon daruratnya, mereka akan kontak ke situ, ditanya kendalanya apa aja, si tim storing akan nyamperin. Tapi kalau memang kerusakannya masih agak ringan, biasanya cuma dikasih tahu masih mekanik untuk apa diajarin langkah-langkahnya, mereka bisa jalan. Berarti perawatan tuh emang dari perusahaan Bapak ya? Kagak nyari vendor lain kayak? Dan kita punya bengkel sendiri. Di bengkelnya. Kalau gitu mekaniknya kalau misalnya ada masalah lumayan gede, mekaniknya tersebar atau emang terpusat aja di satu rumah? Enggak, tetap di head office. Head office. Tapi kalau memang ada masalah ya mereka mobile. Mobile datengin. Kalau ini kan berarti kan cuma Jabodetabek, berarti pusatnya kan di sini kan Priuk Pak. Kalau misalnya ke Merak itu pernah nggak? Apa udah beda cakupan lagi? Enggak, dari sini juga. Merak juga sih. Ya kan tergantung dari si marketingnya dapat customernya mana. Iya. Kalau yang MDR kan Jabodetabek, Jawa Barat, atau Banten, Iya Banten. ngirim ke sana. Ada sekali waktu yang kalau memang urgent banget tuh di apa si LJR sendiri pernah minta kayak contoh mereka mau barangnya banyak nih kirim ke Palembang yang mobil mereka muntah nggak cukup mau pakai kontainer 40 feet angkat ke Palembang Barangan berarti gantinya? enggak langsung mobil dimuatin ke kontainer 40 feet satu barangnya itu dimuatin semua angkat satu unit itu bandingin harus 2 mobil terpisah digabungin jadi satu aja udah berangkat. Karena memang lagi volumenya lagi tinggi-tingginya waktu itu ada sekitar 2-3 kali lah jalan ke sana ya karena masih grup ya kita layanin Masih. Berarti masih ada kemungkinan kalau misalnya mobil dari sini nggak cuma Jabodetabek aja tapi bisa keluar. tapi itu cuman buat grupnya aja kalau customer yang reguler kita belum mau keluar kota satu utilisasi jadi rendah dua juga belum untung mendingan saya ngambil Jabodetabek bisa tiap hari jalan Palembang 3 hari kemarin 4 hari Itu baru nyampe sana atau pulang pergi? pulang pergi 4 hari Pulang juga berarti? iya nyebrang dari Merak untungnya kita punya di Merak itu kalau untuk LJR kan memang punya pintu sendiri lah pakai ngantri gitu nggak ada jeda bisa jadi 4 hari kalau kita harus ngantri mungkin 5-6 hari baru nyampe rugi kita utilisasinya nggak dapat begitu juga belum tentu ada saya lebih senang enggak kayak ini Jabodetabek kan supir juga lebih seneng Jabodetabek bisa bandingin dia di ngaprak-ngaprakan di jalan ini kalau bisa di remote tuh dia Nah aku juga ya udah kebiasaan jalurnya. bukan kebiasaan sih ya mungkin kalau dilihat kalau luar kota gitu uangnya kelihatan gede tapi kalau dibandingin dengan jalan yang tiap hari mereka lebih cenderung untuk jalan tiap hari Lebih lancar gitu. uangnya Iya, aja udah pasti ada uang kan dibanding. istilahnya uang makan uang tripnya mereka dapat gaji juga mereka dapat jadi tiap harinya ada buat hari-hariannya mereka mungkin emang gede kalau dikasih keluar kota mereka nggak tahu pengeluarannya berapa Iya di luar. makan aja di Sumatera susah mahal pula Berarti ini supirnya supir cabutan apa supir perusahaan? nggak kita batangan semua Sekarang tuh apa? satu mobil ini satu supir Tapi saya tuh sering lihat kayak supir di bawah umur gitu-gitu
Nggak ada lah. Ih. Nggak boleh kurir di bawah umur. Karena kan persyaratan SIM juga ada umurnya. Kalau untuk B2 umum ini kan mungkinnya B2 umum itu minimal 30 tahun. Iya, dia harus yang B biasa dulu. Habis itu nanti berapa tahun jadi berapa tahun Lagi. Dia di sini nggak ada nih. Kita nggak ada yang umur 30 nya nggak ada. Batasnya berapa Pak? Kalau di saya maksimal itu 45 tahun. Jadi bapak yang tadi nih di sini nih, memang senior, senior. Emang udah lama juga. ada ketentuan pensiunnya atau Kalau untuk driver sih saya belum belum ada. saya berlakuin selama dia masih kan kita tadi checklist kesehatannya itu tetap kita lakuin. Misalnya apa ya masih sehat ya nggak ada masalah. Kalau sudah merasa mampu jalan ya nggak masalah. Berarti itu ada bajunya ya Pak untuk supir untuk driver sendiri warna oranye ya? Seragam kita kasih seragam. Kan memang apa ya buat identifikasi juga ke customer. Ya image customer kan kalau kadang-kadang kalau supir sembarangan gitu kita kasih Haus. mereka malah saya ada apa ya kayak keluarin internal memo yang penggunaan baju seragamnya aja kita atur hari ini pakai apa besok pakai apa lusa pakai apa nggak ada mereka sembarangan cuman pakai kaos oblong sendal jepit nggak boleh karena itu juga yang tadi saya bilang untuk perusahaan di perusahaan otomotif itu nggak pakai seragam udah mereka nggak ngapa-ngapain Cuma nggak ditegur nggak memiliki catatannya langsung masuk ke manajemen foto lebih nyesek bulan depan dibandingin ditegur saat itu lebih nyesek kalau udah nyampe ke manajemen semua satu tim habis ditegur apa nih saya dapat laporan kayak gini kapan nih kejadian udah jelasinnya bingung udah masuk email ya. Naik email. mendingan ditegur saat itu langsung daripada masuk ke manajemen dapat kayak gitu udah ceramahnya udah bukan Jumatan doang. MJR tuh udah IPO belum sih Pak? Apa? IPO. Itu IPO. Sam. Ya saham. Jangan. Masih perorangan, punya perorangan ya? Pak, Ya. nanya soal ini kalau misal supir nih kayak dari Senin ngantar, terus Selasa ngantar juga. Ya misal dalam seminggu tuh maksimal dia ngantar berapa kali? Apa masa seminggu full itu dia ngantar terus? Terus kalau misal dia ngantar hari-harinya dempet-dempetan gitu kayak Senin Selasa ngantar, dia bakal nginep di sini apa? Terus kalau nginepnya disediain tempat atau gimana? Atau pulang atau gimana? Ya ini Tempatnya sini. Itu kalau ngantarnya setiap semau mereka atau gimana? Enggak ada, kan ada jadwal ya. Ada jadwal. Iya. Itu biasanya jadwalnya Dari si customer kan mintanya harus nyampe di tempat mereka jam berapa, ambil kosongan apa namanya, empty kontainernya kapan, kalau loading di tempat si customernya kapan, itu jadwal. Makanya kalau Jabodetabek biasanya mereka berangkat pagi, malam itu udah nyampe sini lagi, itu selesai kerjanya. Tinggal nunggu untuk order besoknya lagi. Atau kalau memang ada yang order yang memang udah langsung jalan lagi, biasanya saya akan tempelin di tim saya tuh pasti akan ngomong pagi ini dia ngambil ekspor, malam masuk pelabuhan itu udah ada lagi kila impornya, jadi mereka nggak balik ke garasi, di pelabuhan udah bongkar ekspornya langsung naik kontainer impor, besok pagi mereka tinggal ngantar lagi.
Jadi kalau kerja 7 hari itu nggak apa-apa kamu ya? Apa ada libur ya? Batas lupa. Kita sih minggu libur. Nah, mereka biasanya Sabtu itu ya terlalu banyak kerjaannya, jadi kita bikin jadwal siapa yang tiket di hari Sabtu, siapa yang boleh pulang. Karena kebanyakan di sini, Kebanyakan orang Banten ya? orang Pandeglang, Banten, Serang. Jadi Jauh ya? mereka hari Sabtu itu biasanya pulang, Senin pagi udah balik lagi. Berarti jam kerjanya emang fleksibel ya. Nggak ada waktu kalau untuk supir. Kalau memang dia udah masuk hari Senin, ya udah 24 jam aja terus sampai Jumat. Karena kan sebenarnya waktu istirahatnya mereka yang ngatur. Iya. Mereka masuk ke tempatnya si customer lagi loading, ya tidur aja. Orang mereka nggak ngeliatin muatnya apa kok. Mau dimuat bom juga di sini, udah amat. Kambing. Kambingnya masuk. Iya sih. Saat mereka lagi loading di tempat si customer, ya mereka istirahat. Berarti ini jalan sekaligus dua, sopir sama kosupir. Ya Atau ada situasi tertentu cuma supir doang. bisa. Bisa. Kalau memang ada kalau di kami co-drivernya itu nggak keseluruhan mobil. Jadi kalau memang butuh ada co-driver, ya didampingin driver. Cuma ya mereka jalan sendiri. Lagi Foto dulu kali foto ya di depan ini kontainer. ayo Pura-pura ngobrol aja. Biar foto lebih bagus. Fotonya per kelompok aja gimana? Boleh. Iya, foto per kelompok dulu, habis itu foto bang-bang. Foto per kelompok, habis itu foto bang-bang. udah foto. Boleh. Ini kok lupa nama bapak. Kan Nama lengkapnya. udah kenal ini. Nah, nama itu jabatan. Iya. Posisinya lupa. Tanya Rajes aja. Tanya aja. BWA. PW dah. Gini, aku tanya aja saja ya. Kalau bapak nggak mau jawab. Nama saya Saiful Idris. Saya Idris. Saya jabatannya apa, Pung? Saya jabatannya apa, Pung? Warawiri ya, Pung? WR. Kalau di jabatan bilang head of transport department. Head of. Ya kalau commonnya umumnya ya senior manager. Saya nggak mau dibilang senior manager, itu kan cuma jabatan. Nggak ngaruh buat saya. Penting gajinya. Kan tujuan kerja itu, Pak. Apa sih?